Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bangun di pagi hari ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian subuh yang kita lakukan ini Allah berkenan melimpahkan ilmunya kepada kita. Dengan limpahan ilmu itu mudah-mudahan pada gilirannya juga akan bisa memperkuat iman kita dan juga memperbanyak amal kita dengan amal yang berkualitas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meskipun ini hari Ahad, izinkan saya untuk melanjutkan kajian kita tentang doa yang kemarin sudah saya mulai untuk disampaikan, yaitu doa yang memohon kita diberi al-huda, at-taqwa, al-afaf, dan al-ghina. Al-huda itu petunjuk, at-taqwa ya takwa itu, al-afaf itu sering juga disebut dengan iffah. Iffah itu menjaga kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, begitulah ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan al-ghina, kekayaan, minta diberi kaya kita. Mari kita ulangi doa itu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya, baik. Permohonan yang pertama. Oh ya, nanti insya Allah ya. Ya. Baik, yang pertama kemarin sudah kita bahas ya. Kita mohon oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk. Dan kemarin sudah kita jelaskan hidayah itu sebenarnya macamnya banyak ya. Ada hidayah al-ilhami, hidayah yang berupa insting. Ada hidayah al-hawashi, ya, hidayah indra. Ada hidayah al-aqli, hidayah akal. Ada hidayah ad-dini, hidayah agama. Ya, yang dengan hidayah-hidayah itu lalu kita tahu gitu, ya, sesuatu. Dengan indra ya kita tahu sesuatu. Siang, malam, terang, gelap,
kasar, halus, ya. Enak dan tidak enak, ya. Pahit, manis, ya. Cantik, wah Pak Edi yang judulnya yang cantik, ya oke, ya, yang cantik dan yang tidak cantik begitu ya. Iya. Ya. Dengan akal pun juga kita tahu macam-macam gitu, sehingga kemudian muncullah apa yang disebut dengan peradaban itu ya, ilmu termasuk di dalamnya. Ya. Agama, dengan agama kita tahu ini baik buruk, halal haram. Ya. Nah, masih ada satu lagi ternyata, hidayah at-taufiqi, ya, hidayah taufik itu yang menjadikan kita itu lalu ngepasi, pas bertemu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Makanya kita butuh itu diberi hidayah Allah itu. Meskipun sudah diberi indera, diberi insting, diberi akal, bahkan diberi agama sekalipun masih dibutuhkan hidayah at-taufiq itu. Dan itulah yang kita mohonkan kepada Allah itu. Sehingga apa yang kita yakini, imani pas dengan apa yang dikehendaki Allah. Apa yang kita ketahui juga memang seperti itu yang dikehendaki Allah. Apa yang kita lakukan juga benar pas sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Itu butuh hidayah itu. Ya, butuh hidayah. Nah, yang kedua yang diajarkan Nabi ini kita dituntunkan untuk memohon diberi takwa. Kalau kalimatnya dibuat sempurna ya Allahumma inni as'aluka at-taqwa. Ya Allah, kami juga mohon kepadamu at-taqwa. Takwa ini bahasa Arab ya. Nah, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia ya, sudah. Marilah kita bertakwa kepada Allah ya. Jadi kami Pramuka Indonesia bertakwa kepada Allah ya. Jadi itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, takwa ini sering kemudian lalu sok diartikan dengan takut ya ada unsur takutnya tapi tidak persis amat dengan takut juga ya. Ya, jadi kalau dari segi bahasa itu takwa itu berasal dari kata kerja waqa ya. Waqa yaqi wiqayah ya. Jadi lebih bersifat menjaga sebenarnya ya maknanya itu. Ya. Makanya ada perintah dalam Al-Qur'an itu qu anfusakum wa ahlikum nar, itu jagalah dirimu dari siksa neraka itu. Itu satu akar kata itu dengan kata-kata takwa. Ya. Tapi ya tidak sekedar menjaga ya, ada nuansa-nuansa yang sangat kompleks ya takwa itu. Nah yang menarik ya, Nabi itu sendiri nampaknya tidak pernah itu secara eksplisit memberikan definisi takwa adalah bla 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 bla, itu kayaknya enggak ada itu. Ya. Nah, Nabi sendiri itu ketika menjelaskan tentang takwa itu malah justru hanya sekedar memberikan isyarat at-taqwa hahuna. Ya. Ya. Ada itu hadis yang sangat panjang yang berisi berbagai macam larangan Nabi terkait dengan hubungannya dengan Muslim yang lain dan juga perintah Nabi
dalam hubungannya dengan muslim yang lain, ya, banyak itu, panjang itu diantaranya di dalamnya itu terselip ini tadi, penjelasan Nabi tentang at-taqwa itu, dan Nabi tidak memberikan penjelasan secara definitif tadi itu ya. Takwa adalah bla 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 bla, itu tidak begitu, tapi dengan memberikan isyarat at-taqwa hahuna, bahkan sampai 3 kali itu ya, Nabi mengatakan seperti itu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata beliau ya, sambil menunjuk ke dadanya ya. Nah, tentu saja bukan dada luarnya ini ya, yang ada di dalam dada yang kemudian sering kita sebut dengan hati itu ya. Ya, dan itu memang sejalan dengan hadis Nabi yang lain, bahwa di dalam diri kita ini ya, itu kan ada satu gumpalan darah ya, kalau terjemahan letterleknya begitu. Kalau itu baik ya seluruh anggota badan ini baik, tapi kalau itu buruk ya seluruh anggota badan buruk ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apa itu? Ala wahyal qalb, itulah hati ya. Jadi makanya hati itu ya menjadi bagian tubuh yang sangat penting ya. Tapi tentu saja tidak dalam pengertian yang dalam pengertian yang fisik ya. Tapi lebih dalam pengertian yang tidak fisik, itu yang menunjukkan pentingnya hati itu. Ya. Kalau Al-Ghazali itu dalam teorinya tentang hati itu menggambarkan hati itu sebagai sebuah kepala negara. Nah, jasad ini bala tentaranya. Nah ya yang punya otoritas untuk menentukan tentara itu ya kepala negara itu. Perintahnya untuk disuruh apa itu ya kepala negaranya itu. Ya. Nah, sehingga takwa itu kalau digambarkan oleh Rasulullah hahuna di sini ya, di dalam hati tadi itu ya, yang dimaksud tidak lain ya bahwa hati itulah yang menentukan keseluruhan aktivitas manusia itu, baik dan buruknya itu ya. Jadi yang mendrive ya hati itu begitu kira-kira ya. Nah, sehingga di situ itu letaknya. Nah, kalau kemudian itu baik ya baiklah seluruh perbuatan manusia itu. Tapi kalau hatinya itu buruk ya sudah menjadi buruk perbuatannya. Makanya lalu para filosof Islam itu ya, baik Al-Ghazali ya, maupun Miskaweh misalnya, itu ketika mendefinisikan akhlak itu ya bukan perbuatannya, tapi kondisi jiwanya itu. Jadi yang disebut dengan akhlak itu kondisi jiwa, yang dari jiwa itulah muncul berbagai macam perbuatan, yang munculnya perbuatan itu sudah dengan spontan ya, tanpa dipikir-pikir panjang. Itu akhlak itu. Nah, kalau yang muncul untuk perbuatan baik maka disebut dengan akhlak yang baik. Kalau yang muncul untuk perbuatan yang tidak baik maka disebut dengan akhlak yang tidak baik ya. Jadi hati lalu yang selalu jadikan sebagai titik tolak itu. Makanya termasuk niat itu kan ya, kalau kemarin kita baru saja ngaji Pak Fadil kitab Arba'in Nawawiyah ya, yang di YouTube kan sekarang itu ya. Nah, itu ya, niat itu letaknya dalam hati juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi hahuna ya, di dalam hati itu.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau berbicara tentang takwa itu juga seringkali dirujuk sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Pernah suatu ketika sahabat Ubay bin Ka'ab itu ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, ya, apakah itu yang dimaksud dengan takwa itu, wahai Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab itu tidak menjawab juga dengan definisi. Lagi-lagi tidak dengan definisi. Takwa adalah bla 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 bla, itu enggak. Ya. Tapi malahan Ubay bin Ka'ab ini bertanya balik kepada Umar bin Khattab ini. Anda pernah enggak itu berjalan di tempat yang penuh duri? Tanya Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Ya. Lalu apa jawab Umar? Ya pasti pernah lah ya. Pasti pernah. Kalau zaman sekarang mungkin enggak ya. Orang mungkin belum tentu pernah berjalan di jalan yang penuh duri ya. Tapi kalau orang zaman dulu pernah itu ya. Nah, lalu gimana kamu kalau jalan di jalan yang penuh dengan duri itu? Ya pastilah saya hati-hati. Ya, memilih jalan yang sekiranya tidak ada durinya supaya saya tidak terkena duri itu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Begitu dong. Artinya apa? Ya, takwa tadi menjaga, waspada untuk tidak menginjak duri tadi itu. Itu takwa itu. Ya. Nah, kita hidup ini kan ada aturan-aturan ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan aturan hidup yang diberikan Al-Quran ini ya, ketika kita melangkah dalam hidup kita itu, kita selalu hati-hati. Selalu bertakwa, ini duri atau bukan ya. Waduh, kalau duri keinjak sakit dong, saya dihindari. Ini halal apa haram ya, ini boleh atau tidak ya. Selalu begitu seorang yang bertakwa itu. Ya. Tidak kok asal teranyak gitu, enggak. Tidak kok seperti berjalan di jalan yang halus seperti di masjid ini ya, lantainya licin, marmer, itu enggak. Tapi betul-betul waspada itu, hati-hati. Ya. Ini duri bukan ya, ini duri bukan ya. Jangan-jangan duri menghindar. Kalau duri menghindar. Enggak ada lah yang nekat ya, misalnya kok ini duri kok sengaja diinjak itu ya. Ya enggak lah ya. Ya kalau pakai sepatu sih enggak masalah. Dulu mungkin ya enggak pakai sepatu juga itu ya. Ini jadi konteksnya kira-kira begitu ya. Nah, begitu. Ya. Jalan di tempat yang duri tentu saja tidak pakai sepatu ya. Kalau pakai sepatu, apalagi sepatunya sepatu yang kuat ya enggak masalah ya. Ini enggak ini. Ini jalan di tempat yang duri yang digambarkan tentu saja enggak pakai sepatu yang sekiranya kalau menginjak duri itu sakit. Nah, itu takwa. Ya. Sederhana seperti itu takwa itu. Nah, kalau kita buka-buka Al-Quran sekalipun itu juga kalau dalam bentuk definisi tidak ada itu takwa itu. Dalam bentuk definisi loh ya. At-taqwa adalah bla 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 itu tidak ada. Nah, di dalam Al-Quran itu yang banyak ya diungkapkan ya. Ya termasuk dulu ketika kita bahas mengenai orang yang beriman, itu ya ciri-cirinya, karakteristiknya, sifat-sifatnya, ya, sifat-sifatnya. Nah itu banyak sekali dalam Al-Quran itu yang disebutkan terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Ya, ya dalam surat Al-Baqarah ayat yang awal itu saja juga bicara tentang ciri orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Nah, baru dijelaskan.
Orang yang bertakwa adalah orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan shalah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya dan seterusnya. Ya. Jadi penjelasan tentang takwa itu dalam Al-Quran dalam bentuk mendeskripsikan karakteristik orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya. Contoh lagi misalnya di dalam surat Ali Imran yang sering dibaca kiai-kiai ketika halal bihalal itu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah dan surganya yang luasnya itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Laki-laki berupa ciri-ciri. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya di dalam keadaan sarra dan dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan marah. Wal afina 'anil nas, mau maafkan kesalahan orang lain, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali itu ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang intinya itu ya ada yang sifatnya menjalankan perintah, ada yang sifatnya menghindari larangan. Nah, dari ciri-ciri itulah lalu kemudian para ulama itu mendefinisikan takwa dengan definisi yang sering disebut oleh para khatib ketika Jumat itu. Ya, yang disebut dengan at-taqwa adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Itu kesimpulan. Ya, setelah melihat Al-Quran itu isinya ciri orang bertakwa itu seperti itu, lalu para ulama mendefinisikan dalam bentuk yang lebih abstrak begitu ya, yang namanya takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu abstraksi dari ciri-ciri yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu. Ya, nah, kalau kita kok bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, ya itulah yang disebut dengan takwa itu. Lah, larangannya apa, perintahnya apa, lah itu yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan itu, yang ada dalam hadis secara keseluruhan itu. Ya, makanya ya banyak sekali perintah dan larangan itu. Nah, poinnya Bapak dan Ibu-ibu ya, untuk bisa menjalankan perintah Allah ya, seperti melaksanakan sholat seperti ini, ngaji seperti ini, zakat, puasa, ya, haji, dan perintah-perintah yang lain. Ya. Itu butuh pertolongan Allah itu. Bukan kok kemudian kita lalu iso sholat karpe dewe, zakat karpe dewe. Nah, itu atas rahmat Allah, atas nikmat Allah itu. Ya. Kalau kita tidak diberi kemudahan oleh Allah, tidak bisa melaksanakan itu. Ya. Begitu pula untuk bisa menghindari larangan-larangan Allah. Ya. Apapun bentuk larangannya itu. Ya. Apa misalnya larangan itu? Untuk bisa meninggalkan ngerasani, untuk bisa meninggalkan berbohong, untuk bisa meninggalkan
ngapusi, untuk bisa meninggalkan korupsi, untuk bisa meninggalkan berzina, ya itu ya atas rahmat Allah, atas karunia Allah, ya atas bimbingan Allah, atas anugerah Allah. Ya. Jangan kok wah merasa hebat karpe dewe, itu enggak. Wong kita sudah menyatakan la haula wala quwata illa billah. Ya. Itu pengakuan tulus kita itu, dan harus kita hayati betul itu. Nah karena itulah maka kemudian kita perlu mohon kepada Allah itu, ya, agar supaya diberi sifat takwa itu, ya. Ya, hati kita oleh Allah dijadikan sedemikian rupa menjadi hati yang baik, yang bersih, yang dengan hati yang baik, yang bersih itu lalu kemudian bisa mendrive seluruh aktivitas hidup kita ini ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah tadi itu. Ya. Nah, lalu kemudian wujudnya di dalam secara lahir, ya itu perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah, perbuatan yang baik itu isinya dua, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan itulah yang disebut dengan takwa itu, ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat takwa ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.